Shalom, jemaat damai para sahabat Kristus. Bagaimana kabar Anda? Bagi sebagian kita yang mengalami dampak pandemi COVID-19, mungkin waktu terasa begitu lambat dan membosankan. Tidak ada pengharapan. Di saat-saat yang begitu sulit, waktu terasa begitu lambat dan kita berteriak seperti pemazmur, "Berapa lama lagi ya Tuhan?" Kita tidak tahu kapan pandemi akan berakhir. Kita terus bergumul dengan kesulitan hidup kita. Bersabarlah saudaraku. Melalui Samas kemarin, Ibu Cindy membawa kita kepada sebuah perenungan tentang kebangkitan Kristus yang menghidupkan dan memberikan pengharapan untuk menjalani hidup kita dengan benar di hadapannya. Hari ini saya mau mengajak saudara untuk melanjutkan Samas kemarin dengan sebuah tema, kebangkitan orang mati. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-50 sampai 57. Mari kita baca bersama 1 Korintus 15 ayat 50 hingga yang ke-57. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku, yaitu Rasul Paulus, menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Di dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, "Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Sebulan yang lalu saya sempat menonton sebuah film yang sangat panjang berjudul Zack Snyder's Justice League, karya DC. Ini adalah versi asli film Justice League yang pernah tayang sekitar 4 tahun yang lalu di layar lebar, di mana saat itu sutradaranya berganti. Nah, di dalam versi ini, maaf ya sedikit spoiler nih, para superhero menghadapi musuh yang hebat dan berkemampuan luar biasa dahsyat, dan hanya bisa dikalahkan dengan bantuan Superman. Namun sayangnya sang tokoh telah tiada. Mereka berpikir keras bagaimana caranya untuk menghidupkan kembali Superman. Alur cerita di awal film ini terasa begitu lambat dan membosankan untuk ditonton di saat mereka tidak memiliki cara untuk dapat menghidupkan kembali Superman. Singkat cerita, alur film akhirnya bergulir serasa lebih cepat dan dinamis. Begitu ditemukan cara menghidupkan Superman, dan akhirnya Superman berhasil dihidupkan kembali. Nah, sampai di sini dulu ya sedikit cuplikan film ini. Saudaraku para sahabat Kristus, ada sebuah rahasia kehidupan yang tidak diketahui oleh sebagian besar manusia yang masih hidup di muka bumi ini. Sama halnya ketika para penonton yang baru masuki gedung bioskop dan akan menonton film yang bermutu. Mereka tentu tidak akan tahu apa dan bagaimana arah film itu akan berakhir, walaupun sudah ada teaser yang mencuplik potongan-potongan film. Kecuali jika ada seseorang yang telah menonton dan memberikan spoiler gambaran film itu secara garis besar. Nah, melalui bacaan kita hari ini, Rasul Paulus sedang membukakan sebuah rahasia besar tentang pasca kematian yang banyak dicari dan ingin diketahui oleh banyak orang. Namun mereka tidak akan dapat menemukannya kembali. Namun mereka tidak akan menemukannya kecuali di dalam Alkitab secara lengkap. Seperti yang dituliskan oleh seorang teolog bernama T.S. Eliot demikian, perasaan ingin tahu mendorong orang untuk menyelidiki waktu lampau dan waktu yang akan datang.
Rahasia yang diungkapkan oleh Rasul Paulus ini berbicara ketika parusia akan terjadi, yaitu peristiwa di mana Tuhan Yesus datang kali kedua. Saat itu bunyi nafiri yang terakhir akan berbunyi. Seketika itu juga orang-orang percaya yang telah mati akan dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan yang baru, dan mereka yang masih hidup tubuhnya akan diubahkan. Hal ini terjadi karena yang binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kemenangan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan mati dan bangkit pada hari yang ketiga, dengan mengenakan tubuh kebangkitan yang baru, tubuh yang tidak dapat binasa, kekal dan abadi. Kita pun akan mengalami hal yang sama pada saatnya tiba. Wow! Betapa indahnya saat kedatangan Tuhan yang kedua kali itu. Inilah salah satu rahasia besar yang dibukakan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus kepada orang percaya yang menerima anugerah keselamatan melalui Tuhan Yesus. Maukah saudara mengalami hal ini? Saudaraku, kebangkitan orang mati seperti yang diungkap oleh Rasul Paulus ini bukan seperti cerita dalam film tadi tentang menghidupkan Superman kembali. Karena dalam film tersebut saya melihat Superman hidup lagi dengan tubuh yang lama. Ya, namanya juga film, rada tidak masuk akal gitu. Orang percaya akan menerima tubuh kebangkitan yang baru, yang kekal, tidak binasa. Inilah janji firman Tuhan kepada kita, saudaraku. Puji Tuhan. Lalu pertanyaannya, apakah yang dapat kita lakukan saat ini? Karena kita tidak tahu kapan Dia akan datang. Namun Dia pasti akan datang. Saudaraku, apapun situasi dan keadaan yang saudara alami di masa lalu, saat ini maupun yang akan datang, baik itu keadaan yang susah, sulit, tertekan, penderitaan, penganiayaan, ataupun saudara mengalami kelancaran, kemudahan, kemakmuran, kebahagiaan, perhatikanlah nasihat Rasul Paulus melalui ayat yang ke-57. Hiduplah di dalam kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi saya ulang. Hiduplah di dalam kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah menganugerahkan kasih karunia-Nya yang berlimpah itu hari demi hari kepada kita. Konsekuensinya, kita akan berdiri teguh, tidak goyah, dan selalu giat di dalam pekerjaan Tuhan. Maukah engkau menghidupinya, saudaraku? Dan bila saatnya tiba, maukah engkau mengalami kebangkitan orang mati dan tinggal di dalam kerajaan sorga? Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk rahasia yang kau bukakan melalui hamba-Mu Rasul Paulus. Sebuah rahasia pasca kematian nanti bahwa kami akan menerima tubuh kebangkitan yang kekal dan abadi. Dan di dalam menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali itu, saat ini Tuhan mempercayakan hidup bagi kami. Kami bertekad untuk hidup di dalam kemenangan melalui kasih karunia yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Senantiasa agar hidup ini menjadi berarti bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi dunia ini di dalam menghadirkan kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berjuang, saudaraku. Alamilah kemenangan bersama Kristus di dalam hidupmu hari lepas hari, dan bersiaplah menyambut kebangkitan orang mati. Tuhan Yesus menyertai kita.